senilai kontrak 108.997.596.000. Pengadaan PJUTS atau penerangan jalan umum tenaga surya di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM yang dimenangkan oleh PT Land Industri untuk wilayah tengah tahun anggaran 2020 senilai kontrak 108.997.596.000. Proses penyidikan dimulai 24 Januari 2023. Persangkaan pasal 2 dan pasal 3 Junto 55 Undang-Undang Tipikor. Penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Tersangka yang pertama AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI periode 2017 sampai 2023. Yang kedua HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian SDM RI sekaligus kuasa anggaran KPA 2019-2021. Yang ketiga L selaku Direktur Operasional PT Land Industri. Kasus posisi yang pertama, tahun 2020 Kementerian SDM RI melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) melakukan pengadaan lelang untuk pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS wilayah tengah tahun 2020 sebanyak 6.835 unit yang tersebar di 7 provinsi dengan anggaran 108.997.596.000. Setidak-tidaknya pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan lelang, kami ulang, sebelum pelaksanaan lelang, tersangka AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI telah melakukan pemufakatan melalui saudara S dengan tersangka L selaku calon penyedia dari PT Land Industri untuk memenangkan PT Land Industri dalam lelang PJUTS wilayah tengah 2020 dengan 2 cara. Cara yang pertama, tersangka L meminta kepada saudara S untuk dilakukannya perubahan atas spesifikasi dan perubahan paket PJUTS yang sebelumnya terdiri dari 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket yang berisikan 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas agar PT Land Industri bisa mengikuti lelang. Saudara S menginformasikan kepada tersangka AS. Selanjutnya tersangka AS memberikan instruksi kepada HS selaku KPA untuk melakukan perubahan atas spesifikasi dan pemaketan. Bulan April sampai dengan Juni pelaksanaan lelang, Panitia Pengadaan PJUTS wilayah tengah 2020 telah menyatakan bahwa PT Land Industri gugur kepada tersangka HS. Kemudian tersangka HS meminta dilaksanakan review terlebih dahulu, sehingga tersangka HS menerbitkan laporan hasil review dengan rekomendasi untuk melakukan klarifikasi kesanggupan kepada PT Land Industri yang merupakan tindakan post bidding dan itu bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa. 9 Juni 2020, Panitia Pengadaan PJUTS meloloskan dan memenangkan PT Land Industri meskipun tidak memenuhi syarat teknis setelah dilakukan post bidding. Pada proses pelaksanaannya, perbuatan melawan hukum saudara Land Industri PT Land Industri telah melakukan pengalian pekerjaan kepada pihak lain yang tidak terdaftar di dalam dokumen penawaran dan tanpa sepengetahuan dari BPK, sehingga ada beberapa PJUTS yang tidak terpasang dan under spec, sehingga negara mengalami kerugian 19.226.256.578,74 rupiah. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang tadi saya sebutkan itu telah kita terima senilai 19 miliar, 5. Beberapa tindakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 saksi, 3 ahli, termasuk telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi: kantor Direktorat EBTK Kementerian SDM RI, kantor Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI.
dan telah melakukan tindakan blokir terhadap 31 aset tidak bergerak berupa tanah seluas 38.697 meter persegi yang berada di wilayah Bandung, Sumedang milik tersangka L. Selain itu, saat ini masih dalam proses untuk aset recovery untuk aset yang lain sedang berproses dan dilakukan oleh penyidik. Demikian kami kembalikan kepada Pak Kabid Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.